kenal satu sama yang lain. Enak sekali. Ya, kita ada satu tema di sini yang kita akan ambil nanti dari Yohanes pasal 15 dan menyambut satu tema dikasihi untuk mengasihi, dipulihkan untuk apa? Memulihkan. Dikasihi untuk mengasihi, dipulihkan untuk memulihkan. Apakah betul kita semua percaya bahwa aku sendiri masing-masing pribadi dikasihi oleh Tuhan? Amin. Kita dikasihi untuk mengasihi orang lain. Apakah kita sudah menerima pemulihan dari Tuhan dalam hati batin kita? Dan itu mungkin sedang terjadi di dalam proses. Bisa juga hari ini, besok juga Roh Kudus mengungkapkan sesuatu yang lain di mana kita perlu suatu pemulihan. Tetapi ada beberapa aspek pemulihan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita dipulihkan juga untuk peduli akan orang lain, untuk memulihkan mereka. Seperti gelas ini yang pernah pecah, tetapi diperbaiki atau kita pakai istilah dipulihkan sekarang yang sesuai dengan kopa kita. Atau orang yang sakit hati seperti tadi ya, yang perlu dipulihkan hatinya ya, broken heart, perlu dipulihkan. Mungkin pernah ya dipulihkan oleh Tuhan, amin, oleh kasihnya. Ya, maka kita melihat orang lain di sekitar kita, mungkin kita juga melihat orang yang dari kaum muda juga broken heart seperti itu dan membutuhkan suatu pemulihan. Dan kata-kata kita, sikap kita yang bisa menolong mereka dalam pemulihan. Nah, kita ada di sini sesuatu yang saya akan tunjukkan, sudah dipersiapkan. Terima kasih Bu Junjung. Kalau bangun pagi hari, mungkin kita lihat diri sendiri di sini ya. Betul? Yang wanita ya. Kalau yang pria juga sudah melihat diri sendiri pada pagi hari. Ya, saya tanya di sekolah yang perempuan suka, tetapi yang laki itu langsung ke sekolah tanpa mengurus rambut atau apa, langsung gitu ya. Nah, jadi ada juga dari sebuah fairy tale cerita zaman dulu, Mirror, mirror on the wall, who is the fairest of them all? Mirror, mirror on the wall, siapa yang paling cantik dari semuanya? Tapi kalau kita lihat dalam cermin, kadang-kadang kita berpikir lebih dalam lagi, bukan secara fisik saja, tetapi secara batin ya. Kalau melihat who am I? Who are you? Who are you? Tetapi who are you? Berarti who am I? Secara pribadi. Waktu saya mengajar filsafat, dasar filsafat beberapa tahun di Universitas Kristen Maranatha, untuk beberapa tahun kami pakai buku ini. Judulnya Sophie's World. Ini satu cara mengajar filsafat yang ada cerita seorang remaja, tapi di dalam cerita itu juga ada pengajaran mengenai berbagai filsafat. Nah, di dalam buku ini, namanya Sophie ini mendapatkan sebuah ada surat yang dia terima. Di dalam amplop, dia buka amplopnya, dia lihat, oh ini ada satu pertanyaan yang ditulis di dalam kertas, di dalam amplop. Hanya pertanyaan itu, who are you? Who are you? Itu aja yang ditulis
di dalam kertas yang kecil itu waktu dia buka amplop itu ayu. Itu yang membuat dia melihat ke dalam cermin. Why? Who am I? Who am I? Dan ini menjadi suatu pertanyaan mendasar buat orang. Who are you? Tapi sebenarnya, who am I? Jadi dia memikirkan pertanyaan yang dia dapatkan itu. Si Sophie itu dengan melihat diri sendiri di dalam cermin, dia memang judulnya Sophie's World, ya, dunia Sophie. I am Sophie Amundsen. Pertama dia sebut namanya sendiri. Bagaimana kalau kita ditanya, who are you? Namanya siapa dulu? You are me. Kamu adalah aku. I am you. Jadi melihat diri sendiri. You are me. I am you. Lalu dia memikirkan secara fisik. Kata orang mata saya bagus, seperti bentuk kamu. Rambutku lurus. Nah, itu ya dari saya tapi sebagai baby itu rambut saya itu tinggal. Jadi deskripsi akan diri sendiri sampai dia mengatakan sayang sekali. Saya adil, I am adil. Kok bisa menilai diri sendiri seperti itu? Dan itu diambil dari buku ini, dari bagian depan buku ini. Sayang sekali bahwa dia bisa menilai diri sendiri seperti itu. Saya pernah ungkapkan, terima kasih, saya pernah ungkapkan seperti ini di sebuah kelas yang grade 8 di sekolah. Bukan saya memberi khotbah ini, bukan ya. Tapi kami sedang membahas tentang semester lalu siapakah Tuhan dan semester ini siapakah saya. Siapakah Tuhan, siapakah saya di dalam Tuhan. Jadi waktu saya menyebut hal ini dan si Sophie itu mengatakan saya adil, ada seorang pria di dalam kelas itu yang mengatakan no. Dan saya pikir itu tepat sekali. Maka kalau ada saatnya masuk pikiran I am adil, I cannot do anything. Saya tidak bisa berbuat apa-apa yang berguna. Pada saat ada dusta iblis seperti itu yang muncul dalam pikiran kita, saya rasa bagus juga kita ungkapkan dengan suara seperti laki-laki itu di kelas. No. Mudah kan? Coba sekarang kita ya mau pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Sumur, bahasa apa? Tetapi no, ada pikiran yang masuk yang kita seperti itu. Saya jelek. No. Saya tidak punya talenta. Tidak. Terima kasih. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, kita harus proaktif seperti itu. Bisa dipraktikkan ya. Saya berharap dari apa yang kita belajar dari firman Tuhan ada yang praktis yang kita dapat terapkan. Kita melihat seorang film star. Sebelum itu kita melihat sebuah cerita yang mungkin kita belajar sebagai anak. Masih ingat cerita ini? Dia punya kakak yang bisa bilang yang biasa dalam keluarga, tetapi dia sendiri yang beda dari yang lain dan suka dikasih julukan macam-macam seperti kamu jelek, kenapa kamu beda dari yang lain? You are ugly, you are ugly, ugly. Jadi nama ceritanya itu dia ugly. Ya, ugly, ugly. Ada bebek. Nah, ya. Nah,
Masalahnya kita dengar itu sekian kali sampai dia melihat diri sendiri bukan di dalam cermin seperti ini, tapi cerminnya ada reflectionnya di dalam air, di dalam laut. Dan dia nangis. Dan dia mengatakan, I am ugly. Apa yang kita katakan? No. No. Iya, ini harus diperhatikan. Iya. Itu pengaruh dari perkataan yang lain kepada dia. Nah, di sini kita punya seorang yang mungkin kita bisa lihat, wah ini orang yang cantik ya. Ini movie star, film star yang namanya Audrey Hepburn. Mungkin dari kita pernah nonton film dulu seperti Roman Holiday, di mana dia menggantikan seorang princess demi menyelamatkan princess itu dari bahaya. Breakfast at Tiffany's. Tapi ini yang mungkin paling terkenal, My Fair Lady. My Fair Lady. Mungkin beberapa dari kita pernah nonton My Fair Lady. Tetapi ada beberapa film lain juga di mana dia menjadi film star. Ada Sabrina, ada Funny Face, ada banyak sebenarnya. Itu dia punya ibu orang Belanda dan punya kelas. Dia ibunya seorang Belanda barones. Jadi dia punya kelas yang aristokrat dari Belanda. Tetapi yang ada dalam kutipan ini mencerminkan sesuatu yang dia dengar dari ibunya. Karena ibunya pernah mengatakan kepada dia, you are ugly. Bayangkan, ini orangnya kalau baru bangun tidur, rambutnya rapi. Luar biasa. Tapi ibunya pernah mengatakan kepada dia, you are ugly. Dalam kutipan ini, Audrey Hepburn mengatakan, I am not beautiful. Dia tidak bisa menganggap diri sendiri beautiful karena perkataan dari ibunya. My mother once called me an ugly duckling. Jawabannya? No. But listed separately, I have a few good features. Jadi sepertinya dalam batin dia masih terpengaruh dari perkataan dari ibunya. Tetapi dia coba lihat, walaupun demikian, masih ada beberapa hal yang baik pada diri saya sendiri. Walaupun dunia itu mendeklarasikan bahwa dia adalah orang yang sungguh cantik. Salah satu wanita tercantik dan paling elegan sepanjang masa. Bahkan di seluruh dunia yang tahu dengan dunia perfilman, dia dikenal karena kecantikannya. Itu kecantikan yang natural, tanpa effort, tanpa usaha. Dia selalu tampak rapi dan menarik buat orang lain. Dia punya mata besar, tulang pipi yang tinggi, alis tebal, dan kurus seperti balerina. Tapi sulit untuk dia melihat sendiri siapkah diri dia yang sebenarnya. Kepribadiannya juga baik. Kepribadiannya mumpuni, baik hati, tidak pamer, tidak sombong, tidak hidup boros. Ini satu contoh bagaimana kita kadang-kadang perlu mengatakan no. Pada saat ada dusta iblis yang masuk atau perkataan orang lain kepada kita yang bukan dalam kebenaran. Kita akan masuk sekarang pada firman Tuhan dari Yohanes 15. Saya tidak akan bahas semua ini. Kita akan melihat bagian pertama dan bagian kedua saja. Dari Yohanes 15 saya silakan.
Yohanes 15, mungkin kita lihat di sini bahwa sebenarnya saya ada overlap di sini. Yang bagian pertama identitas kita di dalam Kristus sampai ayat 16, lalu bagian yang kedua identitas kita terhadap sesama murid Kristus. Mundur ke ayat 12 sampai 17, lalu identitas kita terhadap dunia. Mundur sedikit ayat 16 sampai 27. Soalnya kalau di Alkitab kita ada judul, tetapi kalau dari Alkitab yang pertama sebenarnya tidak ada judul seperti ini. Untuk bagian kedua nanti saya akan minta kita untuk berdiri untuk bagian pertama supaya kita kalau ada yang sulit untuk berdiri lama kita duduk untuk bagian pertama kecuali saya tetap berdiri. Yohanes 15. Akulah pokok anggur yang benar. Ini siapa yang bicara? Yes, Tuhan Yesus. Dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Berarti bersama dengan Yesus. Luar biasa apa yang Tuhan mau lakukan melalui kita ya. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Dikasihi, ya. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Jadi kasih oleh Tuhan. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku. Nah itu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memberi aku, tetapi akulah yang memberi kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Sekarang kita berdiri dan kita akan memperhatikan bagian yang kedua. Identitas kita kepada sesama murid Kristus pada Korintus 12 sampai 17. Karena ada obrolan di sini. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Ya, dikasihi untuk mengasihi. Supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memberi aku, tetapi aku lah yang memberi kamu.
Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Kita baca ayat 17 bersama-sama, 1, 2, 3. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang anak yang lain. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Kita akan fokus pada bagian yang pertama dan kedua, tapi sedikit saya akan singgung juga yang ketiga, identitas kita terhadap dunia. Kalau tadi kita perhatikan bahwa kita adalah ranting, dan dari gambar, kalau dilihat gambar kecil itu bentuk ranting dari pokok anggur, ada ranting yang kecil, dilihat seperti sesuatu yang tipis, lembut, fleksibel. Bukan bahwa itu ranting itu tempel pakai super glue pada pokok anggur, bukan, tetapi ada connection yang benar itu di dalam pokok anggur. Nah, ini luar biasa juga ya, bahwa yang dimaksudkan seperti digambar di situ sesuatu yang lembut, yang fleksibel. Murid Kristus, Yesus bicara kepada murid Kristus, kita adalah ranting dari pokok anggur yang benar, lembut. Ini pokok anggur, rantingnya itu lembut. Apakah hati itu juga lembut? Siap untuk diajarkan oleh Tuhan? Lembut, bukan hati yang keras ya. Lalu kita melihat murid-murid Yesus adalah ranting yang di dalam pokok anggur yang berbuah. Dan berbuah menjadi salah satu kata kunci, kata yang begitu penting di dalam ayat-ayat ini. Yang berbuah, yang menghasilkan buah, dan yang pertama kita ingat dari Galatia 5 mengenai buah Roh Kudus. Kalau kita sungguh di dalam Tuhan Yesus dan di dalam kasih Tuhan, kita juga membuahkan kasih Tuhan. Ya? Kalau kita di dalam Tuhan Yesus dan kita mengalami sukacita Tuhan, kita juga bisa menularkan keindahan sukacita Tuhan kepada orang lain, damai sejahtera, kesabaran dan lain sebagainya. Kalau kita dalam Tuhan sebagai murid Tuhan, menyaksikan dalam kehidupan kita betapa sabarnya Tuhan terhadap kita. Bagaimana itu menjadi satu pelajaran bagi kita untuk menghasilkan buah, kita juga sabar di rumah, sabar terhadap sesama dalam jemaat dan lain sebagainya. Identitas kita dalam Kristus, kita adalah murid Kristus. Maka sebenarnya bisa dilanjutkan dengan judulnya dikasihi untuk mengasihi, dipulihkan untuk memulihkan, dimuridkan untuk memuridkan. Itu juga suatu hal yang baik untuk kita kalau kita sudah menjadi murid Kristus, untuk kita juga terus mengikuti PA dan pemuridan, dan kita juga bisa terlibat, beberapa dari kita bisa terlibat dalam memuridkan orang lain. Ayat yang 8 tadi. Dalam hal inilah Bapa dipermuliakan, itu jika kamu berbuat banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid. Kita dikasihi oleh Kristus. Percaya? Aku dikasihi oleh Kristus? Amin. Ya, itu yes. Jangan no pada itu ya, itu yes. Aku dikasihi oleh Kristus ya. Dikasihi untuk mengasihi orang lain, menghasilkan buah kasih terhadap orang lain. Kita juga adalah sahabat Kristus. Kita juga adalah pilihan Kristus. Saya berhati-hati dengan memilih kata-kata yang di sini. Yang pertama, sahabat. Walaupun kita adalah sahabat Kristus, tapi yang diharapkan adalah ketaatan dari kita
Bahwa kita akan menuruti firman-Nya, kita akan menuruti perintahnya. Dan yang khusus yang diberikan di sini adalah untuk saling mengasihi, mengasihi orang lain. Perintah yang Tuhan Yesus beri di sini. Jadi apakah kita mau makan? Ada perintah yang Tuhan beri, tapi saya adalah sahabatnya. Ya, tapi Yesus bicara kepada kita sebagai sahabat, bukan sebagai hamba atau sebagai pembantu. Lakukan ini. Panaskan makan siang saya sekarang. Di mana diharapkan harus sekarang, harus dilaksanakan seperti yang diperintahkan sekarang. Harus. Memang itu peranannya, harus begitu. Tetapi Yesus menganggap kita sebagai sahabat, tetap untuk kita melakukan apa yang Yesus katakan, kasihilah orang yang lain, saling mengasihi. Kita dikasihi untuk mengasihi orang lain. Sebagai sahabat Kristus, mau apa? Kalau sudah menerima kasih Kristus, dan hari ini semakin menerima kasih Kristus, menularkan kasih Kristus itu dalam perkataan, dalam tindakan kita terhadap orang lain. Nah, saya tidak tahu apakah ada yang bisa tebak ini tempatnya di mana. Ini namanya yang betul kafe. Betul? Dan nama kafe itu Kofu. Pemilik Kofu adalah sama dengan pemilik Tomodachi. Pemilik bos yang dulu ada di Pasir Keleki. Dan dia juga punya yang namanya mililiter di Pati Ukur. Kadang-kadang pemilik ini juga punya kafe atau restoran di luar, di Bali pernah ada. Sekarang ini ada kantin dan ada restoran cabang busuk di Balikpapan. Saya pernah ceritakan sedikit mengenai pemilik dari Kofu yang dulu ada namanya Itpos. Itpos itu masih jalan di tempat lain, mungkin kurang di Bandung sekarang diganti konsep. Kofu ini masih ada dua, satu di Buah Batu dan satu di Jalan Sultan. Ini saya ceritakan mengenai suami dari pemilik ini yang namanya Bapak Siung Siung. Satu hari dia berkumpul sama keluarga. Pagi hari sebelum keluarga ke sekolah. 3 anak semuanya masih umur sekolah. Yang kecil umur 6 tahun. Bersama sebagai satu keluarga, mereka baca dari firman Tuhan, mereka berdoa. Dan Bapak Siung Siung mengatakan kepada keluarga, saya bersyukur bahwa aku memilih Yesus. Sebenarnya teologinya sedikit berbeda, tetapi dia membuat mudah untuk anaknya bisa mengerti, ya, karena masih umur sekolah semuanya. Sebenarnya kita adalah pilihan Kristus, ya, kita yang dipilih, ya. Tetapi itu memberi satu konsepnya, bersukacita, bersyukur bahwa ada bersama Yesus, ya, dengan perkataan dia. Lalu ibunya masuk mobil bantu dengan sopir untuk mengantar anak-anak ke sekolah. Suaminya pergi jogging, lagi dengarin khotbah firman Tuhan. Tiba-tiba waktu lagi jogging jatuh. Saya teringat waktu itu karena saya sedang ikut kelas Pilates, saya masih ingat hari Jumat pagi. Ikut kelas Pilates, ibunya dipanggil tolong ke rumah sakit karena Bapak Siung itu dibawa ke rumah sakit. Waktu di rumah sakit sebenarnya Bapak Siung sudah meninggal. 3 anak sekolah waktu itu, satu itu baru umur 6 tahun. Tetapi apa legasi yang anak-anak ingat? Kata-kata terakhir dari ayah
Bagaimana kita dalam keluarga, kata-kata kita kepada anak-anak, atau kadang-kadang kepada orang tua kita, kata-kata kita kepada yang lain dalam keluarga, kata-kata yang kita pakai terhadap sesama sebagai umat Tuhan di sini, di gereja, yang bisa menjadi suatu pengaruh di mana puji Tuhan 3 anak itu, satu itu masih di sekolah sekarang, 2 sudah lulus, 1 ITB, 1 lulus universitas yang lain dan mulai bekerja, 1 itu masih di sekolah. Tetapi Tuhan memberkati keluarganya untuk terus berpegang pada Yesus. Kita adalah pilihan Kristus. Kita lihat dalam bagian ini bahwa kita diberikan tujuan yang mulia. Kristus memberi tujuan yang mulia kepada kita untuk berbuah. Itu satu kata yang khas, kata yang penting di sini. Kita dikasihi Tuhan, kita mengasihi orang lain. Dikasihi untuk mengasihi. Hari ini harus coba memikirkan penerapan. Kita bisa menunjukkan kasih kepada siapa. Tapi kalau saya lihat kata buah dalam ayat 16 ini, saya lihat juga ada kata terhadap dunia, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Tetap kita perlu menghasilkan buah Roh Kudus seperti di Galatia 5, 22, 23. Tapi saya juga tertarik dalam ayat ini supaya kamu pergi. Ini masuk ke bagian berikutnya mengenai anak kita juga terhadap dunia. Untuk kita juga berbuah. Buat Tuhan dan juga buat dunia. Itu perlu suatu obat yang lain lagi. Kita akan masuk bagian yang terakhir, bagian yang kedua, identitas kita terhadap sesama murid Kristus. Kita lihat di sini perintah yang Kristus beri kepada kita. Ayat 12, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Dikasihi untuk mengasihi. Dikasih itu tidak disimpan. Dikasihi untuk kita juga menunjukkan show kasih Tuhan kepada orang lain. Lalu ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Ingat Yesus sedang bicara para muridnya yang juga disebut sebagai sahabatnya, sebagai sahabat dan murid Kristus. Kasihilah seorang akan yang lain. Coba melihat sebentar orang lain yang ada di jemaat saat ini. Kasih seorang akan yang lain. Bagaimana caranya? Setelah ibadah besok, sebelum ibadah ada minggu depan, untuk itu menunjukkan kasih satu sama yang lain. Mungkin saya akan skip detail di sini, tapi mengingatkan kita menjadi komunitas kasih, menjangkau, memulihkan, memuridkan. Ini sebenarnya menjadi visi dari sebuah gereja yang ada di Bandung. Nah, kalau kita sudah dikasihi, kita harus mengasihi orang lain. Kita seperti aku dulu yang sudah kita menerima pemulihan. Aku dipulihkan untuk dipakai Tuhan memulihkan orang lain. Apakah dulu kita merasa inferior, aku tidak bisa apa-apa, aku minder ya. Jadi segala sesuatu dengan perfeksionisme, jadi saya tidak bisa mencapai perfeksionisme itu ya. Terganggu dengan perkataan yang kita dengar dari orang lain. Terganggu oleh apa yang kita pikir orang lain pikirkan tentang aku. Seringkali begitu. Mungkin dia pikir begini sama mereka. Jelek
Ingat, kamu jelek. No. Ya. Tetapi kita sering tergantung apa yang kita pikir orang lain pikirkan tentang diri itu. Walaupun belum tentu seperti itu. Sama sekali belum tentu seperti itu. Tetapi kita sering pakai topeng. Topeng memang dipakai seringkali dalam drama, dan ini dari drama Yunani, yang sebenarnya drama Yunani kuno hanya boleh pria yang ambil peranan dengan drama kuno Yunani. Jadi kalau mereka menjadi peranan wanita, ya itu pria yang ambil peranan itu ya dalam drama mereka. Tetapi kita bisa melihat mereka sedang happy atau mereka sedang angry atau frustrasi atau apa dari contoh topeng yang mereka pakai. Masalahnya di gereja kita sering pakai topeng yang happy-happy, tapi sebenarnya marah-marah. Seringkali hanya pakai yang salah satu topeng itu baik-baik aja. Apa kabar? Baik, walaupun lalu kehilangan pekerjaan, walaupun doginya hilang dari rumah dan belum pulang, dan segala macam. Ya, tetapi ya berbakti beribadah jadi pakai topeng. Apa kabar? Baik. Nah, agak sulit buat kita untuk menunjukkan kasih satu sama yang lain kalau kita tetap pakai topeng. Ya, jadi harus berani untuk melepaskan topeng pada orang yang tepat. Orang yang tepat. Kita dalam brokenness, apa yang kita alami, kita bisa cerita kepada siapa yang bisa dipercaya dari gereja, supaya dibantu untuk pemulihan dan ditolakkan. Atau kita merasa, kok saya tidak nyaman atau saya tidak aman. Seringkali kalau merasa tidak aman, tidak nyaman, ya. Kadang sering ingat akan itu insecurity, sering ingat akan pengalaman buruk sesuatu dari masa lalu. Dan itu mengganggu, jadi selalu pikir itu akan ditangani dari pengalaman buruk itu. Pernah tidak lulus dalam mata kuliah sesuatu, jadi menjadi takut untuk coba lagi karena trauma dari masa lalu, atau broken heart-nya gitu ya, jadi tidak berani untuk punya girlfriend atau boyfriend lagi karena pengalaman buruk dulu itu. Ya, banyak orang sebenarnya yang punya sesuatu luka batinnya perlu ditolong gitu ya, dipulihkan untuk memulihkan, dikasihi untuk mengasihi. Ya, sikap kita merangkul mereka, menunjukkan sikap yang baik, perkataan kita bisa menjadi pengaruh yang luar biasa. Saya tidak akan bahas ini sekarang secara khusus, tetapi sebentar lagi saya akan main flute. Lalu kita pada penerapan, identitas kita menjadi pengaruh terhadap dunia juga karena Kristus memberi amanat yang mulia kepada kita juga untuk bersaksi. Itu dalam ayat yang terakhir, tapi kamu juga harus bersaksi karena kamu garis mulu bersama-sama dengan aku. Tapi saya pakai contoh ilustrasi di sini. John Newton itu mengarang banyak lagu hina, dan salah satu yang terkenal saya akan main sebentar, yang namanya dulu sudah ada di sini, Amazing Grace. How sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found, was blind, but now I see. John Newton itu menceritakan sesuatu mengenai kesaksian dia melalui lagu himna ini. Karena dulu dia dengan pekerjaannya di kapal terlibat dalam satu bisnis menjual orang Afrika yang berkulit hitam untuk menjadi budak.
Tapi Tuhan menjangkau dia. Dia sempat mengalami badai. Tuhan bekerja melalui badai itu waktu dia sedang bekerja di kapal layar itu. Dan dia juga pernah sakit dengan demam. Tuhan juga bekerja dalam diri dia sampai dia bertobat. Seperti di lagu ini menjadi kesaksian dia. Identitas dia berubah. Dia tidak langsung berubah sampai berhenti dari bisnis perbudakan itu, tetapi dalam proses waktu dia ketemu dengan seseorang yang namanya dari sejarah cukup terkenal yang namanya William Wilberforce. John Newton ini menjadi, kalau kita pakai istilah modern sekarang ini, seperti mentor buat seorang yang percaya akan Yesus, William Wilberforce. Dan John Newton menjadi pengaruh yang luar biasa pada dia. Jadi kita melihat bahwa bersama ada pergerakan untuk bisa membebaskan budak itu, untuk menjadi sesuatu secara politik juga ya, dari William Wilberforce itu untuk dilarang perbudakan. Di belakang layar itu dari William Wilberforce adalah mentor dia, pendeta John Newton. Jadi John Newton itu dalam pertobatan dia tahu bahwa dia dikasih Tuhan, dia mengasihi orang lain, dia banyak dipulihkan Tuhan, dia juga bekerja dengan banyak kunjungan sebagai gembala sidang pada jemaat dan menjadi mentor termasuk buat William Wilberforce. Pengaruh dia dari dikasihi Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, dia juga reach out kepada orang lain untuk mengasihi mereka dan umat Tuhan, memuridkan mereka, mentoring mereka, dan menjadi tempat juga kepada dunia juga. Saya akan mainkan lagu ini, dan sambil saya mainkan ini yang menjadi penerapan kita masing-masing. Apa yang menjadi action plan buat saya secara pribadi untuk mengasihi siapa yang perlu saya menunjukkan kasih hari ini, minggu ini, kepada siapa saya perlu memberi kata-kata yang bisa menolong untuk memberi semangat, dorongan, memulihkan buat orang lain. Dan itu bisa mulai dalam keluarga kita dan dalam jemaat kita di sini. Saya akan lanjut sekarang.
Amazing Grace ada beberapa bait sebenarnya. Dan kalau kita lihat di beberapa buku himne ada yang 3 bait, ada 4 bait, ada 5, pernah saya lihat ada 6 bait. Tetapi saya lihat dari beberapa bait yang saya perhatikan ada 2 bait yang bukan tentang diri saya seperti di ayat yang bait yang pertama itu. Bukan kesaksian diri sendiri saja, tetapi tentang kita. Bukan saja tentang saya, I, tetapi tentang we. Waktu kita ke surga, kita akan bersama-sama menyanyikan pujian bagi Allah. Jadi fokus iman bukan saja tentang I dikasihi Tuhan, I dipulihkan Tuhan, tetapi pengaruh dari I kepada orang lain. Mari kita masuk dalam doa. Bapa Surgawi, apa yang sedang Kau bicarakan kepada kami melalui Roh Kudus-Mu?